Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah wa syukurillah pagi hari ini kita bisa bermajelis bersama. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan buat kita semuanya ya. Pagi-pagi yang senantiasa kita awali dengan kebaikan. Untuk mengawali kajian kita pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pagi hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Tulus. Kita akan belajar banyak pada beliau. Tajuk yang diangkat oleh teman-teman IKADI dan tim adalah bersahabat dengan Al-Quran. Jadi mungkin hari-hari ini sebenarnya kita senantiasa berhajat dengan Al-Quran untuk bisa berakrab-akrab gitu ya dengan Al-Quran. Kata Imam Malik, la yuslihu akhir hadhil ummah illa ma aslaha aulaha. Tidak akan memperbaiki generasi umat ini kecuali apa yang telah menjadikan generasi terdahulu kita itu diperbaiki, yaitu Al-Quran. Jadi ini bagian dari ikhtiar kita untuk senantiasa menjaga interaksi kita dengan Al-Quran, dan pagi hari ini biar kita dicas lah sama Ustadz Tulus gitu. Biasanya sok lale gitu. Makanya pagi-pagi kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk belajar bersama. Teman-teman menyebutnya ngopi bareng gitu, meskipun mungkin teman-teman belum ada yang menyiapkan kopi nih. Ustadz Mujari sudah menyiapkan kopi belum? Wah, mantap. Ustadz Tulus ini yang kelihatannya belum siap. Baik, Ibu dan sekalian, kita akan langsung mulai. Nanti dipersilahkan kalau ada hal yang ingin disampaikan, bisa ditulis di kolom chat, atau nanti bisa menyampaikan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu gitu. Baik, untuk mengefektifkan waktu, pagi hari ini kita persilahkan pada Ustadz Tulus untuk menyampaikan kajiannya. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang menghormati, dan tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa bertatap layar dalam rangka untuk sama-sama menambah ilmu dan amal kita. Baik, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, tema yang diangkat oleh IKADI yaitu bersahabat dengan Quran. Nah, ini orang bersahabat itu harus banyak melakukan. Kalau orang bersahabat itu ketemu saja jarang, itu namanya sahabat, bukan sahabat karib. Tapi sahabat apa ya namanya ya? Sahabat asing itu ya. Sahabat karib itu sebenarnya sahabat qorib, asalnya qorib. Qorib itu dekat. Orang Indonesia sering sulit mengucapkan suara-suara bunyi-bunyi Arab. Sahabat karib, sahabat qorib dari sahabat karib. Bapak sekalian, kita semua sudah tahu ya, artinya apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran, dimulai dari membaca juga, dan membaca untuk benar, membaca untuk wirid, membaca untuk memahami, membaca untuk tadabbur.
Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan salah satu sisi kebersahabatan kita yang harus kita lakukan dalam kebersahabatan kita dengan Al-Quran, karena pastinya Bapak-Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa membaca, sudah terbiasa menghafal, sudah terbiasa wirid, sudah biasa khatmil Quran. Mungkin yang masih kurang, paling tidak saya, itu adalah tadabbur Al-Quran. Jadi persahabatan kita terhadap Al-Quran yang terkait dengan tadabbur Al-Quran. Maka akan saya share, saya tampilkan. Ini ngaji pagi ini harus ngaji kitab gitu ya. Kalau ngaji yang lain nanti kalau sudah siang, kalau siang ngaji podcast atau apa. Kalau pagi-pagi ini kayaknya tepatnya kitab gitu ya. Karena dengan para dai dengan kitab. Ada sebuah kitab judulnya Mafatih Tadabburil Quran. Kunci-kunci tadabbur Quran. Kita sengaja tidak kita artikan ya, tadabbur itu ya bahasa Arab tapi sudah akrab dengan bahasa Indonesia yang nanti akan dijelaskan insya Allah ya, di sini. Jadi kunci-kunci tadabbur Quran wan najah fil hayah, dan kesuksesan hidup. Dua tema besar yaitu tadabbur Quran dan najah fil hayah. Saya kira tidak ada yang tidak ingin najah fil hayah. Bahkan kita sebenarnya tidak hanya najah fil hayah, tapi najah fil maut. Ya, bagaimana kematian kita juga sukses. Nah, ini ditulis oleh Dr. Khalid Ibnu Abdul Karim Al-Lahim, ya, guru besar Al-Quran dan asisten ya, asisten guru besar ya, di Jamiatul Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Riyadh, ya, Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud. Tentu ini buku besar. Ini harapannya ini hari ini hanya untuk mengenalkan kitabnya, dan selanjutnya masing-masing dipersilakan untuk baca sendiri-sendiri. Kalau nanti saya diminta waktu untuk kajian seperti ini, saya tinggal menagih saja. Jadi sudah selesai belum, isinya apa. Saya tak mendengarkan, tinggal gantian. Terus sekalian, kita akan mulai dari arti dari tadabbur Quran. Kita mulai dari makna tadabbur wa alamatuhu. Saya tidak usah yang dari sisi bahasa ya, tapi nggak apa-apa ini. Jadi makna tadabbur huwa at-tafakkur asy-syamil al-wasil ila awakhiri dalalatil kalim wa maramihi al-ba'idah. Jadi tadabbur itu sendiri sebelum dikaitkan dengan Al-Quran, itu artinya adalah at-tafakkur asy-syamil. Sebetulnya ini kata-kata ini sudah kata-kata kita semuanya. Tafakur sudah biasa, syamil apalagi gitu kan. Wasil, mungkin. Jadi tafakur asyamil itu perenungan ya, perenungan yang menyeluruh, bentuknya menyeluruh, al-wasil yang mengantarkan ila awakhiri dalalatil kalim, kepada akhir dari makna-makna kalimat gitu. Dan tujuan-tujuannya yang jauh. Nah, kita sudah bayangkan dari definisi tadabbur ini pekerjaan tidak mudah, tidak ringan. Berpikirnya itu berpikir yang menyeluruh. Kita sudah
biasa berpikir menyeluruh karena memang fikrah kita fikrah syamilah itu, apalagi ada juga yang mungkin punya spesialisasi makro itu ya, mikro. Jadi perenungan yang menyeluruh yang bisa mengantarkan terhadap akhir dari makna-makna suatu kalimat, ya, dan tujuan-tujuannya yang jauh, tidak hanya tujuan-tujuan pendek. Itu arti tadabbur. Sedangkan kalau dikaitkan dengan tadabburul Quran, ya tinggal ditempelkan saja. Tadabbur Quran itu berarti wat tafakkur wat ta'ammul li ayatil Quran min ajli fahmihi wa idraki ma'anihi wa hikamihi wal murad minhu. Ada beberapa unsur yang harus kita peroleh dari tadabbur. Jadi tadabbur Quran ini adalah tafakur. Nah, ini bahasa Indonesia kadang-kadang kita kurang ya. Kosakata bahasa Indonesia kadang-kadang kurang. Tafakur ya, tafakur, ta'amul ini juga merenung juga. Padahal ya mestinya beda ya. Jadi tafakur mungkin lebih banyak pada apa namanya otak gitu ya. Tapi ta'amul itu sudah mungkin ke hati gitu ya. Tafakur wa ta'amul terhadap ayat-ayat Quran untuk apa? Min ajli fahmihi. Yang pertama ini ya, untuk memahaminya. Ini memahami apa namanya begitu baca atau mendengar nanti malah ya tekanannya itu paham. Tapi paham itu kan batas minimal begitu. Ada lagi yang harus dicapai adalah idroki ma'ani. Jadi untuk yang memahami juga itu makna-maknanya, hikmah-hikmahnya, terus hukum-hukumnya, dan apa yang dikehendaki dari Al-Quran itu. Nah, kita bayangkan banyak hal yang harus dilakukan di dalam tadabbur. Nah, supaya lebih apa namanya terbayang ya, lebih dalam, di sini akan dikemukakan tanda-tanda tadabbur. Sehingga nanti kita bisa mengevaluasi diri kita, apakah kita sudah pernah melakukan tadabbur Quran, atau kalau sudah pernah seberapa besar tadabbur Quran. Ini indikasinya itu dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Kalau nanti memenuhi sinyal-sinyal yang telah diturunkan oleh Al-Quran terkait dengan tadabbur, fabiha wa ni'mah. Ya, itu alhamdulillah kita sudah ke sana. Tapi kalau ternyata kita belum atau baru tahap-tahap apa istilahnya tadi dimik-dimik gitu ya, ya berarti kita harus terus berusaha supaya kita sampai kepada tingkat derajat atau makom namanya tadabbur. Kita mulai dari ayat surat Al-Maidah. Ini kalau ada korek yang bagus nih, saya bagus nih. Siapa nih korek? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم. Jazakallahu khair. Kita mulai dari min ajli fahmi dulu, memahami. Wa idza sami'u, ketika mereka mendengarkan. Ini menggambarkan orang-orang ulama-ulama ahlul kitab itu. Ma unzila ila rasul, apa yang diturunkan kepada rasul, taro a'yunahum, kau lihat mata mereka tafidu minad dam. Ya, airnya bercucuran air mata. Kenapa bercucuran air mata? Mimma arafu minal haq, dari kebenaran yang mereka ketahui.
setelah air matanya bercucuran, maka yaquluna Rabbana, mereka mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, amanna, kami beriman, faktubna ma'asyahidin. Maka masukkanlah kami, tulislah kami ma'asyahidin, bersama-sama orang yang menyaksikan. Bapak sekalian, di sini ada beberapa peristiwa. Ada beberapa peristiwa. Pertama dari akhir. Mereka mengatakan yaquluna Rabbana. Ini respon ya. Respon spontan. Ya, tidak dibuat-buat, tidak rekayasa, muncul dari hati yang paling dalam, mengokohkan keimanannya. Kemudian sebelumnya adalah tafidu minad dami, atau sebelum tafidu minad dami mimma arafu bih, dari kebenaran yang mereka ketahui. Dari kebenaran yang mereka ketahui itu memunculkan yaquluna Rabbana. Dan terus kemudian setelah mengetahui, atau pengetahuan kebenaran itulah yang menjadikan mereka taro a'yunahum tafidu minad dam. Mata airnya bercucuran air mata. Jadi mengetahui, kemudian bercucuran air mata, kemudian yaqulun. Kemudian, nah ini yang penting sekali di sini adalah mereka mengetahui dari apa yang diturunkan kepada Rasul itu melalui apa? Melalui apa, Bapak Ibu sekalian? Mereka mengetahui kebenaran itu tadi, menjadikan menangis, itu pengetahuannya melalui apa? Silakan direspon. Melalui mata ya. Gimana? Interaksi. Interaksi, oke. Interaksinya melalui apa? Penyimakan. Sami'u itu. Ini mengingatkan kita bahwa kita itu, nah ini ada kaitannya dengan bahasa Arab nih. Sudah lama kita tidak ngobrol bahasa Arab gitu. Seolah-olah bahasa Arab itu sudah terbang bersama debu-debu yang berterbangan gitu. Ya. Jadi kalau saya harus bertanya, atau kalau ada orang tanya, kita perlu bahasa Arab nggak dalam konteks memahami Al-Quran? Jawabannya bagaimana? Perlu, Tat. Perlu. Perlunya itu apa, sunnah atau makruh atau wajib atau haram? Kalau memahami wajib, Tat. Kalau memahami wajib. Kalau untuk memahami Al-Quran wajib apa tidak? Wajib. Kalau Tidak tahu wajib, tanya sama Ibnu Taimiyah. Gitu ya. Jadi, baik. Oke lah, kita wajib gitu ya. Nah, nanti wajibnya bisa dibicarakan. Untuk apa bahasa Arab itu harus kita ketahui dalam konteks Al-Quran? Untuk apa? Lifahmil Quran, Ustaz. Lifahmil Quran, mantap. Fahmil Quran itu ketika apa? Kita memahami kalau Al-Quran ketika apa? Ketika Al-Quran diapakan? tadabbur, Tat. Tadabbur. Nah, ini lagi tadabbur ya. Lagi bicara tadabbur ya. Ketika dibaca. Ketika dibaca ya. Oke. Cukupkah? Nah, itu. Pemahaman kita itu terhadap Al-Quran ketika kita membaca. Cukup? Ya. Cukup belum? Perlu tahu artinya. Lah ya, maksudnya kita tahu artinya Al-Quran, apakah cukup kita tahu Al-Quran ketika kita membaca saja? Belum. Belum, apa yang perlu dilanjutkan? Memahami ya, Tat. Nah, iya, ini lagi memahami. Maksudnya kita memahami Al-Quran itu apakah cukup ketika membaca saja? Mengamalkan, Tat. Amal. Ya nggak apa-apa, nanti kan ketemu.
Nanti hari ini hanya satu ayat juga nggak apa-apa, nggak masalah kan? Saya ulang lagi. Kita ini perlu tahu bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Tadi antum sudah jawab, memahami Al-Quran itu ketika apa? Ketika membaca. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah cukup interaksi kita terhadap Al-Quran, bersahabat kita kepada Al-Quran untuk memahami itu hanya ketika kita membaca? Belum cukup. Belum cukup. Apa lanjutannya? Memahaminya tidak hanya ketika membaca, tapi juga ketika Mendengar, Ustaz. mendengar. Itu dia. Mendengar. Nah itu. Wa idza sami'u, mendengar, terus paham, menangis, yaqulun. Gitu. Banyak ayat yang lain kan begitu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, ma khalaqta batila itu proses dari respon dari sebelumnya ini. Jadi mendengar ini menjadi tujuan akhir dari interaksi kita terhadap Al-Quran terkait dengan bahasa itu. Jadi Ya. bukan hanya ketika kita membaca faham, tapi mendengar faham. Nah, itu dia. Setuju nggak ini? Setuju, Ustaz. Setuju. Coba disuapkan dengan ayat yang lain. Coba ayatnya wa idza quri'al Qur'anu, terus ya fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau kita ini salah satu tanda tadabbur itu ini begini. Jadi kalau kita melakukan proses tadabbur, maka kita nanti pada suatu saat akan sampai kepada kondisi kita. Insya Allah kita berusaha terus. Bukan hanya ketika membaca kita paham, hati kita berinteraksi. Tadi itu kan banyak itu min ajli fahmihi wa iradati ma'ani wa hikam wal murad minhu, itu tidak hanya ketika membaca, ketika mendengar. Nah, itu salah satu caranya dengan tadabbur. Atau tadabbur itu yaitu ke sana arahnya. Nah, kalau kita harus koreksi ini kira-kira gimana? Sudah sampaikah kita pada tahapan ini bahwa kita selalu ketika mendengar Al-Quran ketika paham? Belum. Belum. Ya. Kira-kira kalau umpamanya kita membaca surat Al-Baqarah, ada membaca surat Al-Baqarah atau surat Juz Amma deh, surat Al-Baqarah, Juz Amma dibacakan, atau kita buka apa namanya video atau teman gitu. Kira-kira berapa persen dari Juz Amma itu yang ketika kita mendengar itu paham? Bahkan yang kita baca sendiri, mungkin banyak juga yang masih perlu kita, mungkin kalau dari artis secara umum mungkin kita sudah banyak bisa lah gitu ya, tapi ini kan tidak hanya min ajli fahmihi, itu di atas masih ada itu, wa idroki ma'ani, bisa menemukan makna-maknanya, hukum-hukumnya, dan apa yang dikehendaki. Jadi ini melalui proses yang panjang. Nah, baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di situ ada istami'u dan ansitu. Istami'u artinya mendengarkan. Wa ansitu Diam. apa itu ansitu? Diamlah. Diam. Wah, ini diam. Kalau Jumatan memang begitu. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imam yakhutubu faqad laghut. Tapi yang menyebutkan hadis nggak paham. Ya. Jadi antara istima dan insat itu sebenarnya ada sama, mendengarkan. Tapi kalau istamio itu mendengarkan masih bisa di sambi gitulah. Tapi kalau ansi itu nggak ada disambi. Kalau Al-Quran dibaca itu nggak boleh disambi dengan yang lain. Betul-betul fokus itu.
Nah, ketika kita disuruh mendengar, disuruh memperhatikan ansitu itu supaya mendengarkan itu, yang kita dengarkan itu apanya, yang diperhatikan itu apanya? Alladzina yastami'una qawla. Qaula, baik. Iya, Quran itu memang qaul ya. Iya, tapi maksud saya wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Perintah untuk mendengarkan dan memperhatikan itu, kita itu mendengarkan apanya dan memperhatikan apanya. Ayat Al-Quran. Apanya? Perintah dan larangannya. Idza Qur'al Qur'anu, Al-Quran, ayat Al-Quran. Ya, semua ayat Al-Quran. Tapi ayat Al-Quran sisi apanya? Kan ketika ayat itu dibaca itu kan banyak yang kita dengar. Maknanya. Kandungan Al-Quran. Maknanya. Suaranya perlu didengerin nggak? Perlu juga. Jelas kan ya. Jadi maksudnya ini kan sering kalau di pengajian di kalangan Nahdien itu mubaleknya kiainya itu biasanya kalau yang pas suaranya bagus, pokoknya ini suara saya bukan bagus ya, tapi ya contoh saja. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ini kalau mubaliknya suaranya bagus terus udah sedemikian rupa menyampaikannya kok jamaahnya itu diam. Ya. Itu nanti kiainya akan mengingatkan, angel-angel apa suara kok modal meneng wae. Terus nanti kalau dibaca lagi apa kata jamaah? Allah. Oh Allah. Allah itu tandanya apa sebetulnya? Ketika kok muncul Allah malah bagusnya toyib itu respon apa itu sebenarnya? Memuji suara. Memuji suara itu. Memuji suara. Apakah itu maksudnya? Bukan. Zikrullah Ustaz. Pastinya maknanya interaksi sehingga terjadi fenomena yang aneh. Umpamanya A'udzu minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Toyib, bagus. Loh piye toh? Ini tandanya nggak tahu artinya ya nggak? Wasiqal ladzina kafaru, orang-orang kafir dikiring ila jahannam, karena jahannam zumara bergelombang kok toyib piye. Nah itu. Nah ini kita dari sini ini salah satu tanda tadabbur. Mendengar, kalau kita selanjutnya tadabbur maka sampai ke tingkat ketika mendengar itu paham, dan ketika paham akan ada reaksi, reaksinya tidak tanggung-tanggung. Taro ayunahum tafidun, kalau itu mungkin neraka dan seterusnya ya. Baik. Yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, itu innama itu adatul hasr yang kalau dalam buku-bukunya Profesor Dr. Hasbiah Siddiqi itu diartikan bukan hanya sesungguhnya, tapi hanya saja. Artinya tidak lain dan tidak bukan, kriteria seorang mukmin itu adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya, sebutkan Allah, hatinya itu bergetar. Nah, ini yang kaitannya dengan tema kita. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum iman, bertambah imannya. Kira-kira kenapa kok ayat Al-Quran dibaca itu menambah iman? Apa yang bisa menambah iman ayat ketika dibaca itu? Memahami maknanya. Ya karena paham, ya kan? Karena paham apa yang dibaca itu. Lagi-lagi melalui pendengaran. Karena tuliyat itu
tuliat itu namanya mabni masyhur. Ya. Apa kalau bahasa Indonesia transitif atau intransitif? Gitu. Ini Pak Dwi ini kan, kayak urusan begini. Intran. Ya, iya. Tapi bukan transnasional ya. Ya. Jadi ada orang membaca atau dibacakan. Jadi kita ini perlu melatih diri juga. Ketika kita buka tafsir, buka terjemah dan seterusnya, sudah paham ketika membaca, coba setelah kita paham ketika membaca itu, diklik videonya atau MP3-nya itu, ketika kita mendengar itu, ada nggak respon zadatu iman? Zadatu iman. Fa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan begitu seterusnya ini, semua ini banyak sekali menunjukkan ini, umpamanya fa'amal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabsyirun. Qul aminu bi awlatu min innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla bukan idza yatlu. Ya yatlu bagus, tapi ya memang banyak, tapi di sini idza yutla alaihim mabni majhul gitu, untuk menunjukkan bagaimana pengaruh dari mendengar paham itu dahsyat. Bahkan ini idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kharru, tersungkur dia sujud dan menangis. Ini pernah nggak? Antum saya kira pernah ya, sedang sholat menangis, gitu ya. Pernah? Pernah ya. Pertanyaannya nangisnya kenapa gitu loh. Jadi kita dulu ketika sering mabit ya, dia sering mabit. Saya ingat pernah mabit di Puncak gitu, Bogor gitu ya. Para dai itu yang ya kebanyakan itu bisa bahasa Arab baik lah. Baik itu mendengarkan, mengucapkan dan seterusnya. Imamnya itu masya Allah luar biasa. Sudah hafil, ya suaranya bagus dan intonasinya itu masya Allah. Intonasinya itu sudah menunjukkan makna. Sehingga semuanya menangis. Ketika Qiyamul Lail itu. Ya ada satu dua nggak paham, nangis juga. Setrum. Ya karena dia menangis. Kenapa orang pada menangis? Saya nggak menangis. Akhirnya menangis juga. Itu indah sekali masya Allah. Itu suasana seperti itu kita sudah lama ya tidak. Nah itu jadi idza yutla alaihim ada yang yakhruna lil adqani sujada. Tadi idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Tersungkur, sujud dan menangis. Fasabbihu ya. Ada sajadah itu ya di sana juga. Bahkan ini, masya Allah ini ini Allah nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahu yahdi bihi may yasha wa yudhilillah wa intinya dari ayat ini salah satu yang terkait dengan tema kita ini adalah bukan hanya paham, bukan hanya menangis, sampai kulit itu taksyairu itu, jadi bergetar, kulitnya itu ikut merespon. Oh. Kita kan sering apa itu ya, istilahnya apa itu? Merinding. Merinding, nah ya itu ya itu. Itu adalah kenapa kita bisa berinteraksi Al-Quran sampai menangis, sampai kulitnya merinding, sampai tersungkur. Nah, itu semua adalah buah dari tadabbur. Kalau hanya baca nggak akan. Ya, memang Al-Quran itu punya kelebihan luar biasa. Dibaca itu juga, walaupun nggak paham itu bisa berpengaruh. Ya. Tapi bukan itu. Nah, bukan di situ.
tapi adalah ketika mendengar itu paham. Jadi dari ayat-ayat tadi kita bisa mengambil beberapa kesimpulan tentang tanda-tanda tadabbur. Ya, yang pertama, ijtima'ul qalbi wal fikri hinal qira'ah. Wa daliluhu at-tawaqquf ta'ajjuban wa ta'zim. Jadi tadabbur itu dari ayat tadi itu bisa disimpulkan di situ bertemu antara hati dan pikiran. Inilah persahabatan yang sebenarnya. Bahkan nanti salah satu kunci utamanya itu adalah cinta kepada Al-Quran. Gimana cinta kok hanya diomongkan di mulut saja? Ya nanti akan ketahuan bahwa cintanya itu ternyata cinta monyet kan begitu. Saya harus dari hati, dan hati ada buktinya. Jadi dalam Al-Quran, tadabbur itu adalah istima'ul qalbi wal fikr. Kumpulnya hati dan pikiran. Di sini memang dimulai dari hinal qiraah ketika membaca. Ya kita mulailah memang dari membaca. Tapi kalau sudah bisa berinteraksi, bersahabat, ya kita bersahabat dengan Al-Quran ketika membaca dengan hati dan pikiran, lanjutkan dengan ketika kita mendengarkan. Nah, ini yang namanya cinta itu kan, bersahabat itu harus ada buktinya kan begitu. Buktinya apa? Buktinya at-tawaqquf ta'ajjuban wa ta'ziman. Bukti kalau kita, interaksi kita, persahabatan kita dengan Al-Quran itu sudah sampai tadabbur, sudah bisa tadabbur, maka kita akan sering berhenti membaca Al-Quran untuk menunjukkan kekaguman dan penghormatan kepada Al-Quran. Seperti tadi, respon terakhir adalah yaquluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Itu tawakuf. Jadi kita membaca Al-Quran itu ada yang tadi untuk benar, katakanlah istilah tahsin, ada untuk wirid, ada untuk faham, ya, ada untuk tadabbur. Ada untuk tadabbur. Ta'ajuban wa ta'ziman. Kita ini kalau fokus terhadap seseorang, mengamati seseorang, kagum kepada seseorang, itu kan, Masya Allah, ada ya makhluk seperti ini ya, Masya Allah. Sampai kadang-kadang kita yang pernah tawaf itu di Masjidil Haram, ya setan ada saja di mana-mana yang goda itu. Masya Allah, ini Masya Allah, Masya Allah. Dulu dia belum punya istri, ya Allah, saya berikan istri yang lebih cantik dari itu. Itu karena kita ini fokus di situ, ya hatinya, ya pikirannya. Tapi kalau itu dari melihat, kalau Quran ini dari mendengar, nah gitu, bisa dari mendengar. Itu dari baca juga. Baik. Yang kedua, al-buka min khasyatillah. Jadi menimbulkan buka min khasyatillah. Ini menimbulkan menangis karena takut kepada Allah. Ziyadatul khusyuk, bertambah khusyuk. Ya. Ziyadatul iman, tambah iman. Nah, tandanya, ini kan tadi ada tandanya, buktinya. Ya. Buka min khasyatillah, ziyadatul khusyuk. Itu ada tandanya juga. Tandanya apa? Tikrar al-afil ayat. Maksudnya apa? Secara spontanitas itu ingin mengulang-ulang ayat gitu. Coba lihat kita mengikuti namanya tarawih di Masjidil Haram, namanya. Nanti itu akan pada ayat tertentu yang diulang-ulang. Nah, sekarang kita ini di era digital ini ada para qori itu yang mengumpulkan ayat-ayat pilihan, ayat dan diulang-ulang. Itu bagus untuk melatih kita untuk tadabbur. Kemudian al-farah wal istibsyar, merasa gembira, senang dalam mendengarkan, memahami apa yang didengar dari rumahnya surga. Kemudian al-qash'ari khaufan min Allah, merinding tadi itu. Merinding atas kepada Allah. Kemudian summal ghalabatur raja was sakinah,
terus penuh pengharapan kalau itu hal-hal di surga dan seterusnya, dan ada rasa ketenangan di dalam hati, dan as-sujud ta'ziman lillahi azza wa jalla. Kemudian ada sujud ini. Ini ada 7 ini ya. Tanda-tanda tadabbur, atau boleh dikatakan hasil dari tadabbur itu akan ketemu ini. Nah, mari kita bersama-sama mengoreksi diri kita sendiri masing-masing. Sudah diberikan pola bagaimana kita memuhasabah tentang hal ini. Jadi di sini disebutkan tertutup sama iklan. Iklan ini luar biasa. Lagi ngaji begini juga muncul. Jadi faman wajada wahidatan min hadhihi sifat au aktsar faqad wasala ila halati tadabbur wa tafakkur. Jadi barang siapa yang sudah mendapatkan satu dari sifat-sifat tadi ada 7, ada 7 sifat. Kalau sudah mendapatkan satu atau lebih, maka dia setelah sampai ke dalam kondisi situasi ya, atmosfer tadabbur wa tafakkur. Nah, masing-masing silakan. Oh, saya sudah 7. Oh, pokoknya gitu. Oh, saya kok belum ada ini. Nah, ini. Amma malam yahsul ayyan min al-alama bahwa mahrumun min tadabbur. Sedangkan orang siapa yang belum mendapatkan sedikit pun dari tanda-tanda ini, belum, maka dia sebetulnya sedang dalam kondisi dia terhalang dari tadabbur Quran. Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali ya, ini nanti ada di sini. Afala yatadabbarul Quran amala qulubihim aqfaluha. Itu bagian dari hal yang sangat penting sekali. Walam yahsul ba'du ila syai'in min kuruzihi wa dhahairi. Jadi kalau siapapun kita kok belum mendapatkan satu pun tanda-tanda dari tadi itu, maka kita sedang terhalang oleh tadabbur Quran. Al-Quran yang begitu indah, begitu syarat dengan makna, ternyata kita belum dapat sesuai dengan apa yang mestinya kita lakukan. Walam yasil ba'du, dan dia belum sampai sedikit pun untuk mendapatkan dari kekayaan atau simpanan-simpanan, kandungan-kandungan Al-Quran. Jadi kandungan yang banyak sekali kita belum dapat. Ibaratnya mungkin bisa kita samakan dengan ada tikus mati di apa itu namanya? Lumbung padi. Lumbung padi. Lumbung padi itu dia bergelimangan di situ tapi mati kelaparan, coba bayangkan. Nah, kira-kira kalau kita yang umatul Quran ya, yang istilahnya la yang qadi ajaibuhu, la tangqadi ajaibu. Quran itu tidak pernah habis keajaibannya, kita tidak mendapatkan itu. Kalau belum mendapatkan satu pun dari yang 7 itu. Ini kata Dr. Khalid tadi. Di sini Ibrahim At-Taimi menjelaskan, ini tinggal 6 menit ya. Man utiya minal ilmi ma la yukihi la khaliqun alla yakuna utiya ilman di anna Allah na'atal ulama. Jadi barang siapa diberikan ilmu, tapi ilmu itu tidak menjadikan dia itu menjadikan bisa menangis. Itu bisa dikatakan dia sebenarnya tidak punya ilmu. Ilmu kok belum bisa menjadikan dia menangis. Dan tetapi menangis pasyatilah tadi ya, itu sama saja dia tidak punya ilmu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sifat ulama itu dengan qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla. Saya potong saja ya. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu, orang yang diberikan ilmu
sebelumnya itu tandanya adalah idza yutla alaihim. Kalau dibacakan ayat kepada mereka, yakhiruna lil adqani sujud. Tersungkur dia melakukan sujud. Masya Allah. Jauh sekali ya kita ya. Jauhnya baina sama wal Sumur. sama wal apa? Sumur. Iya, kalau bahasa sama wal ard ibadah sama wal sumur. Masya Allah, itu masih jauh sekali. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Wa yakhruna al-adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Jadi kalau kita lihat para sahabat itu dikatakan di sini, diriwayatkan dari Asma bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu sahabat-sahabat Nabi itu ketika dibacakan lagi ini, bukan ketika membaca, ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, sebagaimana disifatkan Allah tadi, tadma'u a'yunuhum, mata mereka itu berjujur, wa taqsha'irru juluduhum, dan kulitnya gemetar gitu ya. Ini yang ngeri sekali, ini kita disampaikan oleh Dr. Khalid itu, jika ada suatu hari lewat pada dirimu, sementara kita hari lewatnya hari ini hari Kamis gitu, lewat tanpa ada bagian, tanpa dapat rezeki dari alamat-alamat tadi, insya Allah hari ini kita dapat rezeki ya bersama ya, dan kita ngaji tadi sudah. Ya. Jadi kalau ada hari lewat, sementara kita tidak dapat bagian, tidak dapat rezeki dari tanda-tanda ini, faqad fataka fihi ribhun azim. Hari itu adalah hari yang kau tidak dapat keuntungan yang besar. Ya, dan tidak bisa menangis. Nah, ini seperti tadi itu. Ketika tidak mendapatkan apa-apa dari semua tadi, termasuk tidak bisa menangis itu, maka layak untuk menangis. Wa huwa yaumun hara'an yabki ala khasarati. Ketika dia tidak bisa menangis, dia harus menangis. Karena apa? Nangisi kerugian hari ini. Kalau 2 hari, kalau setiap hari, Masya Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Nah, terakhir nih. Sekarang pertanyaan nih, sebuah pertanyaan. Ini nggak usah saya baca. Kalau demikian, suasana atmosfer tadabbur seperti itu, pertanyaannya adalah, tadabbur Al-Quran itu sesuatu yang mudah atau yang sulit? Silakan dijawab. Kalau perlu dicat gitu. Ada berapa orang nih? Ada berapa? Tadi 24, sekarang nggak tahu berapa, saya nggak lihat. Berapa? Berapa? Oh, 70. Nah, ini luar biasa ini. Ini yang terakhir itu, yang datang terakhir itu khairun nas. Khairun nas itu al-mutaakhirun. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang datang terakhir. Daripada tidak datang sih. Alhamdulillah. Coba jawabannya bagaimana? Tadabbur seperti itu sulit atau mudah? Langsung saja. Ini kalau yang bisa baca udah ngepack jawabannya. Jadi mudah atau susah? Sulit atau mudah? Insya Allah. Mudah ya. Oke. Ada yang merasa sulit? Tapi 7 itu loh. 7 yang seperti itu, mudah atau sulit? Ini lengkapnya kalau ada yang jawab mudah, mesti ada yang jawab sulit ya. Ada yang jawab sulit? Ini di pertanyaan chat sudah anu. Oh ya, coba tolong dibacakan, tolong.
Ya, Tan. Ini sudah menyiratkan sebenarnya jawabannya sulit gitu. Oh, sulit ya? Ini Apa? Coba baca beberapa. pertanyaannya begini, Tan. Nah. Bagaimana kalau tadi ada Pak Kailan ya, sebentar. Mohon pencerahan Ustaz, sebagai orang awam untuk tadabbur Al-Quran, sedang tidak paham apa arti dan maknanya, apa yang harus dilakukan sehingga kita semakin bertambah imannya. Ini kan indikasinya kan berarti sulit. Ada nggak yang jawaban yang tadi saya tanyakan, mudah atau sulit itu? Ada yang nulis? Ada ya? Tadabbur, ada. Tadabbur Al-Quran itu mudah jika dimudahkan Allah. Ini akidahnya kuat itu. Ya, jadi atau ya ada yang lain, tadabbur ya sulit karena tidak paham bahasa Arab. Nah, itu dia. Saya akan mengomentari yang sulit itu. Jadi kalau sampai orang mukmin itu menganggap tadabbur Quran itu sulit, itu imannya dipertanyakan. Ya. Ini yang dikatakan mafhumun khati'. Jadi di sini langsung saja salah satu ayat itu berbunyi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, itu sudah sangat populer ya, surat Qamar ini berulang-ulang. Sungguh saya mudahkan Al-Qur'an itu lidzikri ini. Dari mulai dibaca, ya, dipahami dan tetap pergi sebetulnya. Persoalannya adalah fahal min muddakir. Ada nggak orang serius? Kalau urusan membaca sudah terbukti ya, sudah mudah membuktikan ini. Ya kan? Saya itu sampai ketika di Mesir itu kalau pergi ke kampung-kampung itu dikerumuni anak-anak itu kampung itu tanya, kamu bisa baca Quran nggak? Ini udah jauh-jauh dari Indonesia, udah hafal azan masih tanya begitu. Ketika saya bilang bisa, nggak yakin dia. Dia akan coba baca surat Fatihah. Saya baca Fatihah. Terus nanti ada sampingnya sambil kayak guyon itu, bisa baca surat Ikhlas nggak kamu? Gitu. Jadi terus saya bilang bisa. Terus teman-temanmu di Indonesia pada bisa nggak? Kayak kamu itu bisa baca Fatihah, bisa surat Ikhlas. Saya bilang teman-teman saya di Indonesia bukan hanya bisa, anak kecil itu udah hafal Quran, dia kaget gitu. Kaget. Terus dilanjutkan. Terus ente itu bukan orang Arab, bisa baca Al-Quran, malah bisa hafal, paham nggak? Saya bilang enggak. Nah itu udah banyak lah bukti-bukti itu, bahkan Al-Quran dimudahkan itu, waktu umur seperti saya itu dulu ngaji Quran dengan kaidah Baghdadiyah, alif fathah alif dhama'u, alif kasrati, bahkan alif jabar alif besai'u, alif jerei gitu kan. Sekarang metode banyak sekali gitu, itu semua adalah menunjukkan bagaimana taisir. Kalau Al-Quran dimudahkan, ya, bahasa yang paling mudah itu bahasa apa? Yang dijamin mudah itu apa? Masih mute tuh Pak Dwi. Saya ini jawab itu. Jadi bahasa yang dijamin mudah itu bahasa apa? Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Ya. Oh, jawab bahasa Arab tapi nggak bisa ya, Tat? Ya, baik. Jadi apa namanya? Kita harus dimulai dari persepsi. Ini ada kaitan dengan akidah bahwa Al-Quran itu mudah. Ya mudah dibaca, ya mudah difahami, ya mudah tadabbur. Kalau kita serius. Ya, nah, itu. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah ini kuncinya belum sampai ya. Ini baru apa namanya jalan-jalan ke tukang kunci. Ini baru menyengat kan? Lihat. Kuncinya itu belum. Nah, kuncinya, nah ini baru apa namanya? Yang pertama, kunci pertama itu hubbul Quran. Kunci pertama hubbul Quran. Nanti bagaimana supaya hubbul Quran? Nah itu silakan dibaca masing-masing. Nah, itu ya. Nah, baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Di. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila tak budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun jazakallah pada Ustaz Tulus. Kelihatannya ini kajiannya perlu dirutinkan juga nih kita. Karena alhamdulillah respon dari peserta sangat mengharapkan kajian ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita rutinkan. Ini karena kajian kitab, kalau separuh-separuh nanti jadi enggak. Mudah-mudahan nanti bisa kita jadwalkan. Judul kitabnya sudah ada, Mas Wildan. Ya itu Pak Mujari, Ustadz Mujari udah share itu di. Ya, sudah di share di di atas gitu. Ustadz, mungkin beberapa pertanyaan tadi bisa untuk direspon dari Pak Kailan, lalu dari Pak Romli Syahdun yang hampir mirip dan senada. Kalau kita nggak bisa memahami, tidak menguasai bahasa Quran, bagaimana kita bisa memahaminya gitu? Monggo, Tat. Ya, itu saya akan meminjam istilah satu iklan. Mau? Mau? Nah gitu tuh. Nah, jadi kalau mau, tawaran Al-Quran kan fal mudzakir. Dan kalau orang ngaji-ngaji orang awam itu sering mengatakan, walaupun ini tidak mesti benar ya, kita ini sebetulnya yang dituntut itu adalah belajar, bukan taunya, bukan pahamnya. Jadi mau nggak belajar dulu gitu lah. Kalau mau, itu udah bagian dari iman kita. Bisa ya, nanti bisanya itu sesuai dengan pemberian Allah gitu. Jadi kadang-kadang saya bertanya pada diri sendiri dan pada orang ini, kalau saya suruh belajar bahasa Arab saja, ayo belajar bahasa Arab. Oh ya, berapa kali seminggu? Ya 3 kali. Bisa nggak sekali aja Ustaz? Oh bisa. Sekali, terus terlambat, terus nggak usah bawa alat peralatan, dengerin aja. Oh gampang itu, nanti mesti langsung bisa itu. Ya, orang belajar bahasa Inggris harus jual sapi kadang-kadang, jual tanah. Belajar bahasa Arab sekarang Masya Allah sudah melimpah, itu sudah mau model apa. Ini saya akan buktikan sebentar lagi, saya akan buka kursus, insya Allah gratis juga. Saya akan buktikan dari yang ngaji hari ini, yang tanya terutama mau nggak nanti dari pengikut. Dan itu harus absen ya, harus nggak boleh hanya sukarela gitu. Sukarela mendingan nggak usah ikut gitu. Nah, itu. Saya kira jawabannya begitu saja. Wallah. Pak Tenun, Ustaz Tulus, alhamdulillah Ibu dan Bapak sekalian, kita telah mengkaji. Ini kelihatannya tadi kajian untuk menyengat kita aja ya. Biar makin hanya baru lihat-lihat ke tukang kunci, belum tukang kuncinya belum. Ya, mudah-mudahan makin serius kita untuk mengkaji Al-Quran dan mempelajari beberapa bagiannya, sehingga seluruh tanda-tanda tadi mudah-mudahan bisa untuk kita peroleh makin takjub, makin takut, makin khusyuk, dan seterusnya gitu, makin bertambah iman dan seterusnya. Ibu dan Bapak sekalian, terkait dengan kajian kita pagi hari ini, insya Allah teman-teman tim sudah merekam, jadi kalau misalnya ada yang mau mengulang untuk meresapi dan memahaminya kembali, bisa dilihat nanti insya Allah di YouTube IKD ya, Ustaz Mujari. Nah, itu yang saya kira nanti bisa untuk dilihat di sana. Nanti mungkin masih ada proses untuk editing, dalam waktu beberapa hari lagi insya Allah akan diunggah di YouTube IKD. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat buat jamaah sekalian. Sebelum kita akhiri, ada pengumuman Ustaz Mujari yang ingin disampaikan? Cukup, Ustaz. Oh, baik. Baik, Ibu dan sekalian. Yang grup itu, Pak Budi. Ribun? Grup ngaji bareng. Oh ya, lupa itu. Oh iya, untuk Ibu dan Bapak sekalian, agar dapat memperoleh informasi terkait dengan kajian dan mungkin juga beberapa materi-materi
Jadi beberapa materi atau kitab-kitab yang dibahas di kajian kita pagi hari ini bisa mengikuti grup ngopi bareng. Jadi grup ngopi bareng, Ustadz Mujari sudah share di kolom chat. Dipersilahkan biar nanti bisa akses terus seluruh informasi kajian-kajian yang diselenggarakan oleh IKADI pertama. Yang kedua mungkin ada beberapa materi yang bisa diunggah di grup. Yang ketiga, ya insya Allah ustadz-ustadz yang mengisi akan memberikan fasilitas untuk tegur sapa dan tanya jawab di grup dengan topik-topik yang dibahas. Nanti insya Allah ada beberapa ustadz yang membersamai, terutama ustadz-ustadz yang mengisi kajian ngopi bareng IKADI ini. Kira-kira begitu, Ibu dan sekalian. Sekali lagi, monggo bisa dimanfaatkan keberadaan grup itu untuk semakin menambah wawasan kita terkait dengan keislaman, karena sekali lagi beberapa ustadz insya Allah akan bergabung di dalam grup itu. Yang berikutnya, untuk memperluas kebaikan yang kita rintis bersama ini di kajian-kajian ini, bisa memacu diri kita untuk senantiasa nge-share dan ngajak ya beberapa kolega, teman, sahabat, dan kerabat-kerabat kita itu. Karena kita tugasnya ya cuma nge-share aja gitu, Ustadz Tulus. Karena kan kalau kon ngisi nggak ada, jadi para ustadz bertugas untuk memberikan masukan, taujih dan arahan untuk kita. Nah, tugas kita mengajak orang untuk bisa menghadiri majelis-majelis kita. Saya kira demikian. Memang ini Ustadz Dwi, kelihatannya memang junud share itu memang luar biasa banyak, tapi junud hadir itu agak kurang. Yang kita lakukan harus menjapri satu persatu karena ada beberapa teman, sahabat, dan bapak ibu sekalian itu yang kadang-kala lupa, harus diingatkan. Oh iya, sekarang Kamis pagi gitu. Mudah-mudahan agenda kajian Kamis pagi sudah nyantol di jadwal kita sehingga menjadi prioritas untuk kita jadikan agenda rutin kita. Baik, Ibu dan sekalian, saya kira demikian. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Matur nuwun, jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.